pagi hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru, yang mana ini anak-anak mungkin belum pernah belajar seperti ini. Pengenalan competition thinking. Nah, apa itu competition thinking atau disebut dengan CT? Tadi sudah saya sampaikan di CT, pengertiannya itu seperti ini anak-anak. Nah, perhatikan, competition thinking itu di bidang ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi informatika, kemampuan berpikir yang perlu dikuasai sejak pendidikan dasar, sejak kalian sekolah di madrasah. Ini ya. Jadi sebuah metode dan proses berpikir untuk penyelesaian persoalan dengan menerapkan satu ini dekomposisi dan formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien serta optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Sekarang semuanya sudah mulai memakai alat bantu yang namanya komputer. Coba sekarang bayar juga pakai komputer, pakai HP kan sekarang bisa kan, beli juga. Nah, semuanya nanti ke depan semuanya pakai alat bantu namanya komputer ya. Nah, anak ini makanya harus belajar. Kemudian yang kedua, organisasi dan analisis dengan data cara logis. Nah, seterusnya identifikasi, analisis, implementasi solusi yang mungkin dengan tujuan langkah dan sumber daya yang efisien dan efektif. Pengenalan pola persoalan, ya, generalisasi serta mencatur proses penyelesaian persoalan ke sekumpulan persoalan sejenis. Ini pengertiannya. Siti. Apa itu Siti? Yaitu Siti. Sebuah cara berpikir untuk memecahkan persoalan, merancang sistem memahami perilaku manusia. Ada yang melandasi konsep informatika. Ya, di dunia saat ini di mana komputer ada di mana-mana untuk membantu berbagai segi kehidupan. Ya, coba anak kalau pergi ke suatu tempat tidak tahu tempatnya, anak pakai apa? HP. Apa namanya? Google Map. Kan dibantu juga ya, akan dipandu. Ya, seperti itulah anak. Ke depan seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Lah inilah anak-anak. Pendidikan adalah penyemaian benih kebudayaan. Ini kata Ki Hajar Dewantoro. Kemudian pendidikan Siti adalah penyemaian benih kebudayaan digital. Perhatikan. Arah kebijakan dan strategi nasional visi Presiden tahun 2020-2024. Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong, ya, merdeka belajar. Ya, silakan duduk di situ, ya nggak apa-apa. Ini merdeka, hakikat merdeka itu seperti apa anak-anak? Merdeka belajar, merdeka itu spirit, merdeka berpikir, bereksperimen boleh, namun tetap berhati-hati dalam bertindak. Merdeka bukan berarti bebas melakukan apa saja, tetapi tetap memperhatikan norma aturan etika. Ya, merdeka bukan berarti tidak ada disiplin dan keteraturan. Merdeka untuk merdeka. Kita lanjut. Inilah impian Indonesia. Ya, 7 impian Indonesia tahun 2015 sampai 2085. Nah, sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. Indonesia harus bisa. Nah, ini capaian impian Indonesia ke depan, ya. Kemudian masyarakat Indonesia menjunjung tinggi pluralisme berbudaya, religius dan nilai-nilai etika. Masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi. Ini masih banyak lagi, ya. Kita lanjut, perhatikan.
Pak Menteri ya. Nah ini profil belajar Pancasila ini seperti ini anak. Berakhlak mulia, mandiri, berpikir kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global. Guru dan sekolah merdeka kebebasan untuk berinovasi, belajar dengan mandiri dan kreatif. Guru merdeka ini ya merdeka berpikir ya, tahu batas kemerdekaan. Merdeka tidak dibatasi ruang, batasan, keterbatasan standar. Ya, merdeka meninggalkan zona nyaman, selalu mencari hal yang lebih baik, efektif, efisien, optimal. Merdeka untuk merdeka. Kita lanjut cepat-cepat. Nah, mengapa pendidikan di Singapura, Finlandia, Korea Selatan, Jepang, Cina bisa unggul? Kenapa di Indonesia tidak bisa seperti mereka? Ini jawabannya. Jawabannya adalah kualitas pendidikan. Ini peringkat PISA rendah. Jadi kita sains, pembelajaran sains kita itu rendah. Matematika juga rendah. Membaca apalagi sampai anak-anak suruh membaca sangat sulit. Males. Padahal kita harus banyak membaca. Oke, kita lanjut. Nah ini guru muka pendidikan Indonesia. Perhatikan. Indonesia. Pendidikan Indonesia kemampuan membaca 2015 kita peringkat ke berapa itu? Nah, kita peringkat ke 74 dari 79 negara. Kemudian kemampuan matematika orang Indonesia 2015-2018 itu peringkat ke 73 dari 79 negara ya. Ini survei dari dunia tentang buruknya pendidikan di Indonesia ya. Nah, kuota pendidikan ini perhatikan kuota pendidikan di Eropa dengan pendidikan di Indonesia seperti itu ya. Ada banyak perbedaan. Kita lanjut. Landasan keterampilan berpikir. Nah, apa landasannya di situ? Dalam Al-Quran banyak terdapat ayat yang diakhiri dengan kata afala taqilun. Apakah kamu tidak berakal? Afala tatafakkarun? Apakah kamu tidak berpikir? Kemudian afala yang tatafakkarun? Apakah mereka tidak merenung? Terus bisa Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Anda mendengar bagaimana Nabi Ibrahim itu mencari Tuhannya? Kemudian kisah Nabi Daud dan Sulaiman memecahkan masalah dua ibu berebut bayi. Ada dua orang ibu berebut bayi. Ini bayi siapa sebenarnya? Akhirnya mereka mengadu ke Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Bagaimana cara pemecahannya? Ini bayinya ibu satu apa ibu B apa ibu A yang betul. Akhirnya dipegang agar adil kata Nabi Sulaiman karena Daud. Nah bayi ini akan saya potong jadi dua supaya adil. Atau dibelah jadi dua. Mati tidak bayinya? Nah, akhirnya apa? Yang satu ibunya yang B. Betul. Dibelah saja biar sama-sama tidak memiliki anak. Biar mati. Tapi yang satu ibunya jangan, Nabi jangan. Biarlah saya yang mengalah. Biarlah anak itu jangan dibelah. Biarlah yang itu aja yang mengurusnya menjadi ibunya. Saya rela tidak apa-apa. Nah, dari situ anak-anak akhirnya Nabi Sulaiman tahu yang betul ibunya itu adalah yang kenapa? Karena tidak mungkin anaknya tiga kalau dibelah, dibunuh. Lebih baik tidak dibunuh di orang lain. Sehingga ketahuanlah orang yang mengaku yang B ini adalah ngaku. Seperti itu anak-anak. Masih banyak lagi. Nah, sekarang kita lanjut anak-anak, perhatikan. Wah, ini perhatikan gambarnya. Oke, perhatikan. Nah, perhatikan, jangan tanya dulu sih ya sebentar.
memahami apa itu Siti tadi, ungkapan asal Siti yang ada Anda tangkap melihat gambar pada Siti. Tuliskan domain yang paling kuat dan masuk akal berdasarkan gambar tersebut. Bagaimana? Ungkapan asal Siti melihat gambar ini seperti apa? Anak-anak ini melihat ini apa? Gambar apa? Candi Borobudur. Apa yang Anda bayangkan dengan Candi Borobudur? Nilainya seperti apa kalau kamu mengatakan? Seperti apa? Halo? Ini dulu. Candi Borobudur, besar, indah, tinggi, apalagi lebar dan seterusnya ya. Bayangan